BUMN Inc. dimanapun ya, gembira sekali. Hari ini saya bisa jumpa dengan Pak Budi Noviantoro ya, Presiden Direktur ya dari PT Inka ya, BUMN yang bergerak di bidang pembangunan untuk sarana kereta api ya, stok lokomotif ya, loko dan macam-macam begitu ya. Dan saat ini saya ingin berbicara dengan Pak Budi ya mengenai hal-hal progres kaitan dengan Inka. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, salam sehat Pak Toto. Ya, salam sehat juga. Mudah-mudahan Bapak juga dan seluruh insan Inka semuanya sehat ya Pak di era masa pandemi ini ya. Amin. Itu yang terpenting. Ya. Baik Pak Budi. Jadi saya tertarik nih sebetulnya Pak dengan perkembangan terakhir di Inka karena kaitannya misalnya di awal atau akhir Maret lalu saya mendengar misalnya Pak Erick Thohir juga sudah berkunjung ke pabrik Inka di Madiun ya Pak. Saya kira ini salah satu hal yang luar biasa untuk melihat progres Inka terakhir ya Pak. Nah, kita kan tahu ya Pak bahwa Inka ini sekarang selain sudah masuk ke pasar ekspor ya Pak di beberapa negara Asia, juga di negara Afrika dan seterusnya ya Pak. Juga saat ini misalnya Inka juga sudah bekerjasama dengan salah satu operator pembuat manufacturers kereta terbesar di dunia ya Pak, yaitu Stadler dari Swiss ya Pak, dalam membuat suatu joint ventures company yang kemudian membangun fasilitas pabrik baru kereta api di Banyuwangi ya Pak. Kami ingin mendengarkan update dulu nih dari Pak Budi, bagaimana dengan perkembangan dari workshop baru Inka Stadler yang ada di Banyuwangi ini Pak. Silakan Pak. Ya. Jadi sebetulnya ini sebetulnya awalnya mungkin saya agak luruskan Pak ya. Memang ini Banyuwangi ini memang sebetulnya memang perintah dari Pak Presiden sebetulnya Pak. Ya. Jadi 2016 itu kita dapat dana PMN 1 triliun. Sebagian untuk mengupgrade repatriasi mesin-mesin yang di Madiun dan modal kerja, dan sebagian untuk pembangunan pabrik baru. Ini seperti itu posisi. Nah, di tengah jalan kami melihat bahwa kalau kami sudah punya 2 pabrik, Pak, kapasitas besar gitu. Pasar mana yang harus kita tuju begitu ya. Nah, di sisi lain di dunia ini ada 2 pasar yang namanya yang cost sensitif sama yang quality sensitif. Nah, sampai saat ini Inka baru bisa membuat pasar yang tadi, yang cost sensitif gitu Pak. Lah, lelang murah gitu ya. Ya, sedikit berdarah-darah gitu ya. Nggak apa-apa, itu kan pengalaman hidup ya, dinamika untuk kita bisa maju mendapat track record. Nah, saya melihat bahwa kami juga lihat bahwa kita harus masuk ke pasar yang mananya high quality lah kira-kira ya, yang premium seperti itu. Nah, untuk itu ya kami harus, kalau kami mengembangkan diri sendiri Pak, itu cukup lama dan butuh biaya macam-macam lah ya. Jadi kita lebih baik kita bersinergi sama pabrikan yang memang punya track record yang sudah bagus ya. Itu pilihannya banyak Pak. Dulu kita pernah sama Siemens, pernah sama Sifang, pernah sama macam-macam begitu ya. Sudah ini untuk MOU teman nggak jalan-jalan. Nah, ini adalah settle yang tertarik sebetulnya. Ini sebetulnya ada momentum yang pas ya. Kita saat membangun, kita lagi BPC lahan, lagi land clearing, itu CEO-nya datang. Ini kan orang tak melihat, tak lihat, tak anu Pak ya. Dia datang dengan private jet ke sana, dia yakin, make sure, wah ini betul gitu ya. Nah, ini karena memang mereka dia melihat loh ini luas banget lahannya gitu ya, siap untuk dibangun sebuah pabrik baru. Ini belum apa-apa, baru pondasi belum ke sana. Dibandingkan ke pabriknya dia hanya 22 hektar Pak. Tapi dia tingkat di Swiss di sana, tapi bisa termasuk sekian mungkin 10 besar pabrik kereta api dunia dia. Nah itu mereka tertarik. Nah jadi sebetulnya itu gitu ya, dari satu alasannya kenapa kami punya pabrik baru. Ya, kedua kami ingin pasar yang premium. Ya, untuk itu kita mesti harus bersinergi dengan pabrikan yang memang sudah worldwide lah kira-kira seperti itu. Nah, makanya kita bangun dengan dana PMN, alhamdulillah tahap 1 Pak. Tahap 1 ini selesai ya, selesai tahap 1, masih ada tahap kedua nanti. Apa tahap kedua itu? Nanti akan membangun 7 bangunan lagi ya. Jadi sorry Pak, luas lahannya sendiri berapa? 83 hektar Pak. Oh, 80 hektar. Yang kita bangun sekarang baru separuhnya 40 hektar. 40 hektar ya. Nah, jadi masih ada, kalau dari master plan kita masih nanti ada masjid, ada museum, ada kantor, ada macam-macam itu sebetulnya ada bangunan. Jadi tahap kedua. Nah, itu yang tahap pertama nanti ini kita sudah tadi ditanyakan progres, kita sudah vision agreement sudah done, Pak. Sudah jalan sebetulnya. Ini kita proses untuk mereka akan
store modal ya, store modal ini sepakatnya kan ada store modal segala macam-macam. Nah, nanti mereka ini GV ini akan menyewa, ini skemanya Pak, menyewa bangun itu ya. Jadi kami dengan Indo masing-masing ngasih modal kerja ya. Nah, kemudian GV nanti ini itu tetap status pabrik masih punya Inka, tapi GV ini akan menyewa. Nah, itu bagian dari pendapatan Inka sebetulnya, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang ya lumayan lah. Jadi kami dapat sewa, ya kami dapat produknya. Yang terpenting kami dapat pasarnya. Itu yang terpenting. Jadi itu yang kita tuju. Yang satu juga masalah kedua, dan ini standarisasi ini Pak. Jadi standarisasi komponen sebetulnya. Jadi ini penting sekali ya. Kalau misalkan Inka ini kadang dapat sesuatu project dari seseorang begitu ya. Kalau tidak dikunci di spek Pak, mau nggak mau komponen saya harus lelang. Aturan gizi-gizi seperti itu. Nah, lelang itu bisa yang menang siapapun juga yang asal masuk spek, delivery-nya masuk, harganya bagus, masuk Pak. Itu yang sebetulnya saya sebagai background saya di kereta api ya repot ini perawatannya, begitu ya. Nah, tapi kalau kita sarankan GV silakan, Anda kan sudah private seperti private ya. Saya juga percaya mereka juga tidak aneh-aneh, Pak Toto ya. Jadi dia akan cari komponen the best menurut pengalaman dia, Pak. Ya, sehingga standarisasi ke depan, event itu kereta api Indonesia siapa itu sama gitu ya. Ya sudah, produknya produk merek A ya A gitu kira-kira. Tapi kalau kami Inka melaksanakan itu Pak, kena masalah karena tidak dilelang GCG. Itu Pak kira-kira seperti ini. Marketnya dapat, standarisasinya komponen dapat, quality-nya dapat Pak. Itu kira-kira. Jadi maksudnya untuk mengejar teknologi tinggi yang ada di Stadler itu bisa dikerjakan ya Pak ya. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya gini Pak Budi ya. Jadi nanti kira-kira kalau Bapak akan melakukan semacam segmentasi produk gitu ya. Kan Bapak ada pabrik workshop di Madiun, ada nanti sekarang di Banyuwangi ya. Kira-kira segmentasi produk dan marketnya gimana Pak nanti Pak? Memang Pak, tujuan awal kita dengan Stadler nambah di Banyuwangi ini, memang kita coba fokuskan untuk yang pasar-pasar ekspor yang high quality Pak. Itu cita-cita. Kenapa? Kami mau masuk ke pasar katakanlah Singapura ya. Kita udah pernah Pak, tapi ya kereta barang lah, itu saya kira nothing lah ya. Nah, kita masuk. Itu tangga kita Pak, itu kira-kira kita pakai pesawat 1 jam nyampe gitu ya. Dibandingkan mesti saya harus ke Bangladesh kayak gitu ya. Itu kita belum bisa masuk. Ini kita touch seperti itu. Australia juga dekat tangga kita. Kemudian Taiwan ini juga butuh banyak Pak sarana, dan itu memang harganya bagus, mahal, tapi memang tidak boleh miss. Jadi ini nanti jadi target marketnya produk Banyuwangi kira-kira gitu ya Pak? Kira-kira begitu. Nah, ya tidak menutup kemungkinan Pak, tergantung situasi bisnis kan, gitu ya. Kalau seandainya mereka katakanlah memang Afrika itu lebih menjanjikan gitu ya, sama-sama ekspor Pak sebetulnya gitu ya. Cuma kan linknya kita beda aja, nggak apa-apa, nggak masalah kan. Gitu. Saling substitusi aja Pak. Tidak strike, wah ini mesti enggak juga sih gitu ya. Nah kalau jaga kalau negeri nggak ada project kan repot juga Pak gitu ya. Tapi kita fokus ke high quality. Kalau buat misalnya pemenuhan kebutuhan domestik ya Pak, apakah misalnya pabrik Inka Banyuwangi ini bisa juga supply untuk kebutuhan misalnya kereta KCI Pak di jarak Jakarta Bogor, Bekasi Bogor? Justru Pak, jadi betul Pak, justru itu sebetulnya kita ini jadi gini, ini semacam satu persyarat dalam GP kita ini mereka harus dapat semacam sweetener-nya gitu loh Pak Toto. Nah dia berharap nanti pengadaan kereta KRL yang sekarang sedang proses. Dalam proses ini, itu nanti akan sebagai prototipe atau pilot project kita dibangun di Banyuwangi, Pak. Nah, gitu. Karena kan ini kan persyaratannya kan seperti itu gitu ya. Jadi ya supaya teman-teman KAI juga yakin lah Pak gitu ya. Jadi bahwa ini ini loh ini sama dengan Jepang lah gitu. Ya, berarti nanti berikutnya kereta KRL itu tidak akan lagi misalnya Pak akan beli yang bekas dari Jepang, tapi sekarang produk baru dari Inka Banyuwangi. Betul Pak, ini sedang proses Pak Toto. Jadi sedang proses ya, karena situasi COVID barangkali teman-teman juga mempertimbangkan capeknya juga barangkali seperti Pak. Tapi secara persiapan kami sudah diskusi panjang lebar 2 tahun yang lalu dengan teman-teman KCI, ya, dengan KAI juga, dan posisi terakhir sudah desain atau spektek sudah di-approve sama Kementerian Perhubungan sebetulnya. Ya dan aja sebetulnya. Cuman karena situasi mungkin capeknya Pak, ya teman-teman karena kena COVID begini, ya harapannya nanti ini agak pulih. Kira-kira itu kira-kira. Ya mudah-mudahan nanti program vaksinisasi bergerak cepat ya Pak, sehingga
gerak Iya, mobilitas ya, mobilitas manusia dan ya. barang bisa lebih cepat lagi lah, supaya segala Betul. normal gitu ya. Amin, amin Baik Pak, ini itu. satu lagi ya Pak. Jadi Yuk. nanti kalau misalnya pabrik mulai beroperasi di Banyuwangi ya Pak, kira-kira nanti apa namanya kolaborasi kerjasama dengan Stadler itu pembagian secara agak detailnya gimana Pak? Misalnya kaitannya dengan soal branding, wilayah pemasaran dan lain-lain Pak. Bisa nggak digambarkan Pak? Enggak, sebetulnya Pak, sebatas gini, memang kalau memang gini, jadi itu untuk yang memang ini kesepakat kita, apabila itu sumbernya dari APBN, yang menentukan Inka Pak, Oke, ya pasarnya gitu iya ya. Pak, Nah, tetapi kalau nanti memang dia kan boleh aja lelang di tempat lain Pak sebetulnya ya, gitu ya. hmm, Di luar memang APBN, why not gitu ya, silakan kayak yang hmm, ngatur gitu ya. Itu dibagi, marketnya dibagi Pak. Ya, ya, misalkan tapi untuk merek Pak tetap Inka Stellar Pak. oke, Ya, karena itu kalau enggak akan percuma juga kami kan ya, masuk ya, ke Singapura begitu ya. Ya hmm, monggo. Jadi kini hmm, bisa mereka sendirian, hmm, bisa bareng-bareng, bisa Inka yang menentukan Pak. Tergantung sumber dananya. oke, Jadi kalau kayak KRL gitu ya, ya sudah kita nentuin gitu loh. Dia sebagai subkon ya, aja gitu loh Pak. oke. Ya, tapi Jadi, kalau dia memang ya, mau lelang dikatakan di mana ya? Misalkan di Australia gitu ya, atau misalkan ah, di Taiwan gitu ya, monggo bisa bareng-bareng, bisa dia sendirian begitu menang dibangun hmm, di Banyuwangi ya Banyuwangi. Pak. Yang penting kan Banyuwangi Pak, gitu ya. Oke. Karena Jadi maksudnya, ya, tujuan mereka sebetulnya juga mengurangi logistik Pak, karena dia mau face to face dengan head to head dengan China sebetulnya oh, gitu. oke, oke. Jadi Masuk paling ke sana nggak kalau bawa dari ya Swiss kejauhan ya itu Pak, kan jauh logistik dari cost-nya kemahalan. betul gitu ya. Yang kedua Pak, mungkin engineering-nya Pak. Ini engineering kita kan bisa Ah, sampai 15-20% Pak ya. oke. Nah, cost engineering kalau ya maaf saja kalau orang-orang asing pasti kan mahal, Bapak tahu ya, pasti Bapak tahu Ya, lah ya. ya, ya, Tapi ya, kalau ya. nanti dikerjakan mungkin basicnya dikerjakan teman-teman dari Stadler gitu ya, kemudian detail Hmm, desainnya dikerja sama kami Pak, ya GP itu pasti lebih murah Pak. oke. Nah Ya, itu nanti Pak kalau misalnya sudah akan mulai beroperasi pabrik Banyuwangi itu nanti kira-kira komposisi para pengelola perusahaannya Pak, berapa banyak dari Inka, nanti berapa tenaga ekspat dari Stadler misalnya, apakah sudah dibantu eh juga? enggak, dia kalau nggak dirutnya dari kita ya, dirutnya mungkin dua dari dia, tiga dari kita Pak untuk posisi mungkin ya 30-70 lah, tetap kita Pak. Hmm. Mereka juga nggak terlalu banyak di Indonesia ngapain gitu ya, beresiko juga gitu. Jadi Oke, itu. oke. Jadi kami akan tetap Pak ada nanya training nanti akan dikirim ke sana gitu ya teman kita yang sudah direkrut. Jadi orang GV Hmm. akan di training dulu di Swiss di sana ya Hmm. untuk apa? Untuk termasuk orang-orang Ya, ya. yang desain macam-macam lah. Jadi tetap ada nanti prosesnya kan sebetulnya kan apa transfer teknologi yang secara nggak langsung lah kira-kira Hmm. gitu ya Pak. Jadi ini Mungkin bukti mungkin bahwa nanti di pabrik Banyuwangi itu mungkin misalnya direktur teknologi kalau ada itu ya Pak, itu berarti dari Stadler ya misalnya Pak ya. ya 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 Jadi ya yang ya ya. support semacam itu ya. Oke lah Ya, Pak. dirutnya dari kita gitu ya. Ya, Dirutnya ya, dari ya. kita Pak. Ya, ya. Kan dulu Oke sudah Pak. kita tunjuk sebutnya di sana. Jadi memang dia kunci mungkin direktur teknologi sama Ya, keuangan lah gitu ya. oke. Dokumen juga dari kita, dari teman kita sebetulnya. Itu bisa kita rundingkan sebetulnya, tidak terlalu banyak kunci sebetulnya. Oke Pak. Nah ini sekarang di hal lain ya Pak. Ini kan saya baca juga, saya monitor bahwa Inka juga sangat aktif nih Pak dalam menembus pasar Afrika ya Pak. Jadi saya baca di beberapa kesempatan lalu misalnya Inka juga sedang ada proyek di Republik Demokratik Kongo ya Pak. Dan saya mendengar Betul, bahwa Inka mendapatkan proyek dari perusahaan multinasional dari Amerika juga saya lihat ya. Coba Bapak betul. boleh kasih info update Pak soal ini seperti apa Pak? Nah, update Pak ya. Jadi memang ini gini satu Pak. Ini supaya teman-teman juga mungkin jadi ini memang hal yang tidak mudah. Mhm. Hal yang tidak lumrah, tapi di dunia lain itu lumrah gitu ya. Hmm. Apa maksud saya gitu? Kongo ini adalah katakanlah mungkin cek di internet itu negara yang katakanlah Ya. dalam tanda petik ya terbelakang macam-macam gitu ya. GDP-nya berapa billion gitu ya. Kemudian juga di-ban sama mungkin sama IMF macam-macam kira-kira gitu ya. Itu sehingga kadang-kadang kita lu ngapain lu masuk di sana, bayarnya seperti apa? Itu Sorry semua Pak, Kongo itu lokasinya di Afrika sebelah mana Pak? Afrika Tengah Barat, Pak. Afrika Tengah Barat ya? Nah, Afrika Tengah sisi barat gitu ya, sisi barat. Nah,
Ini sebetulnya saya memang sejak masuk Inka itu saya berpikir seperti itu, Pak. Kalau nanti Inka tidak global pikirannya nanti, emangnya terus kita dapat mas dari mana saja gitu ya. Kenapa, Pak? Kan saya dulu lama di Kereta Api Indonesia ya. Saya juga membuat RJPP terakhir di Indonesia ya kan. KAI lah maksudnya ya, sehingga saya tahu kapan KAI itu kalau bener loh ya, kapan sih KAI itu beli kereta dan sudah nggak beli kereta lagi gitu loh. Artinya kalau semua armada kereta api Indonesia baru semua kan berarti kan sudah nggak beli lagi dong Pak gitu ya. Nah nanti kalau ada ruang 25 ekspor tahun lain lagi ya kan. Emangnya apa nanti Inka tutup kan gitu nggak juga kan. Sehingga kami berpikir otak masuklah yang mulai dari Kamerun, dari Senegal, dari Mali, dari Madagaskar, macam-macam. Ya, nah kesimpulannya bahwa dia potensi besar, dia nggak punya cash Pak. Tapi resourcesnya luar biasa. Semua daerah punya resource luar biasa. Kamerun itu nawarin saya sampai nyerahkan lahan hutan untuk 500 ribu hektar Pak. Waduh. Wah, saya juga nggak bisa lah ya. Madagaskar nyerahkan krom segala macam ya. Wah, tambang ya Pak? Tambang. Jadi ini yang tambang. Tadi memang kami ngajak awalnya Pak teman dari Exim Bank ya. Cuman yang keterbatasan keuangan juga mereka nggak sanggup Pak untuk cover semua. Nah, ini Kongo ini luar biasa Pak Toto. Jadi ini memang butuh kesabaran, butuh keteladanan untuk sesuatu yang luar biasa besarnya. Jadi kira-kira kalau dibilang duit ya nggak punya. Tapi kalau tambang kemarin aja di koran ribut tuh ada gunung emas ya. Ya kan? Loh itu fakta Pak ya, ada gunung emas dan kami tahu persis ya. Jadi memang nanti itu partner kita di Serai Tambang sedang proses ya setelah tambang, kemudian mereka akan dimonetize Pak. Dimonetize jadi uang untuk membackup pendanaan ini semua. Itu. Nah, jadi maksudnya Inka masuk dalam konstruksi untuk dalam konteks kerjasama ini ya Pak, diminta oleh investor dari Amerika ini untuk membangun fasilitas sarananya Pak. Sarana dan prasarana. Apa saja Pak? Itu kereta api Pak, sarana kereta api dan rel kereta api itu yang besar Pak. Jadi kami diminta mengupgrade kira-kira 7.500 jalur kereta api yang ada yang kategori operasi tapi nggak bagus harus di-upgrade, ada yang reaktivasi, ada yang jalur baru. Menghubungkan semua kota-kota dan lokasi tambang. Ini saya garis bawahi lokasi tambang Pak. Di sana sudah ada Ivanhoe, ada Rio Tinto sebetulnya ya. Oh, jadi para multinasional di bidang tambang semua nih Pak, gede-gede Pak. Iya Pak, itu makanya kami alhamdulillah gitu ya. Dan ini progresnya Pak, ini sedang proses ya teman-teman, insya Allah tanggal 20 nanti akan ke Kongo untuk melakukan pengukuran, survei ulang ya, untuk fokus kita akan bangun Kinshasa linknya dulu 70 kilo Pak. Itu kayak KRL gitu ya. Nah, fokus dari bandara internasional sampai ke stasiun Kinshasa. Itu kan jalannya masih berantakan. Nah, itu yang dulu yang kita akan coba masuk, Pak. Jadi kalau saya boleh bilang menariknya gini mungkin ya, Pak. Bapak itu atau Inka itu memiliki suatu model bisnis yang cukup unik ya, di luar yang kerjasama dengan investor Amerika ini misalnya. Misalnya Bapak lihat ada di satu negara yang memiliki resource tambang bagus ya, tapi mungkin mereka sekarang kondisi keuangannya tidak cukup kuat begitu ya. Jadi Bapak bisa mengusulkan proposal model bisnis, mungkin Bapak akan minta konsesi saja misalnya ya dari negara itu atas tambang ya. Nanti Inka membangun jalur keretanya ya sampai ke pelabuhan terdekat misalnya. Nanti dari situ baru hasil dari ekspor tambangnya baru nanti akan dipakai ya Pak ya. Untuk itu kira mengembalikan sebagian investasi dan returnnya ya. Betul. Nah, dalam contoh seperti ini berarti Inka juga akan gandeng BUMN lainnya Pak untuk masuk sebagai satu konsorsium gitu Pak? Kira-kira. Pasti Pak. Inka hanya punya kompetensi untuk membuat kereta, tapi tidak punya pengalaman membangun jalan kereta api Pak. Nah, kami pastilah berkolaborasi dengan teman BUMN karya khususnya ya. Ya, karena kan harus punya pabrik pentalan beton di situ, ada ready mix di situ, ada aspal mix plan, macam-macam di sana. Jadi kita harus bangun girder dengan perusahaan tambangnya Pak, ada nanti?
Tambangnya sementara kita masih belum, Pak, karena yang Maksudnya mereka kan mintanya kita punya holding tambang juga, misalnya Bapak kami mau sudah ajak. pernah, Pak, sebetulnya, Pak. Mohon maaf Oh nih, Pak gitu. Toto, sudah pernah ya masuk ke Mali, teman-teman dari Aneka Tambang. Tapi ya mohon maaf, hanya 3 hari gitu ke sana nggak tahan pulang, Pak. Nah, padahal kalau untuk mengetahui ada emas atau tidak itu butuh waktu berbulan-bulan gitu loh, Pak. Jadi ini, nah Ya ini nggak ya apa-apa. ya. Jadi memang ini biar Pintu Ivandu yang jalan dulu. Nanti kalau jalan ya kita minta tolong lah, Mbok, Oke. tolong dibantu untuk Aneka Tambang gitu kira-kira, Pak. Iya. Jadi Tapi kalau maksudnya dari awal kita masukin teman Aneka Tambang, ya ya. pertama ya mungkin bilang ya nanti tuku pitru gitu ya. Kedua nggak punya uang gitu ya. Nah sudah nanti kalau sudah mengamrang masuk, kenapa tidak kita kadang teman-teman dari katakan antamlah macam-macam bisa masuk nambang di sana. Gitu, Pak. Jadi kelihatan nih Pak frame-nya ya, mungkin nanti dari construction-nya bisa industri BUMN karya ya Pak ya. Betul. Dari sisi pengelolaan tambangnya, dari BUMN tambang Ya sekarang ini ada di jujur bawah. aja Pak, ini kalau ini jalan Main Pak. ID ya. Iya, jadi kalau nanti ini jalan, ya mudah-mudahan yang kemarin Bapak itu yang di mana ada 4 BUMN yang itu ya mudah-mudahan ketolong gitu loh Pak. Baik Pak, baik Pak. Ya. Itu faktor penting ya. Nah ini Pak, tadi kan Bapak sudah sampaikan ya, bahwa untuk menembus pasar ekspor itu kan financing-nya nggak mudah ya Pak. Kalau nggak ada dukungan pemerintah misalnya lewat Bank Eksim atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga kelihatannya akan sulit ya. Nah seberapa jauh nih Pak konteks hubungan yang sudah dibangun ya antara INKA dengan LPI dalam rangka mendukung kredit ekspor ini ya, dan apa kira-kira harapan Bapak ke depan dalam konteks ekspansi yang akan dilakukan Pak? Iya Pak, jadi kita memang sudah lama dengan teman dari dari Eksimnya gitu ya. Eksim Pak ya Pak. Ya kalau Eksim itu mulai dari Bangladesh, kemudian Filipina dan Sri Lanka Pak sebetulnya gitu loh. Jadi ini mereka sudah sangat dekat dan mereka sudah ya puas lah kira dengan INKA sebetulnya ya Pak ya. Mungkin Bapak tanya dengan teman-teman gitu ya. Nah problemnya adalah mereka juga punya problem gitu ya. Nah jadi saya berharap nanti kalau nanti ada dana PMN Pak ya, dana PMN ini tolonglah teman dari SMP ini tambah Pak. Ya, jadi dia punya cadangan uang yang cukup besar gitu ya. Tinggal nanti bisa membantu BUMN yang memang global Pak. Ya kan sama saya sebetulnya contoh Pak. Sekarang katakan mungkin saya juga gampang aja pemerintah dapat katakan soplun dari World Bank lah dari manapun juga Pak. Katakanlah bunganya nggak tahu berapa persen gitu ya. Serahkan aja ke Exim Bank. Ya kan? Bantu kita Pak, kan kita dapat juga spesial bunga sebetulnya kan, interestnya kan gitu kan. Nah sama-sama untung Pak gitu ya. World Bank sudah bisa dikembalikan melalui skemanya si Exim, kami juga bisa membayar, kami bisa hidup gitu kira-kira Pak. Jadi kalau ada dana apapun lah dari ini kalau bisa Exim ini diperbesar gitu kapasitasnya gitu ya. Jadi penting ya Pak bahwa Bank Eksim Indonesia atau lembaga pembiayaan ekspor ini akan bisa mendukung ya Pak kira-kira. Sangat Pak, sangat. Kita berharap sebenarnya mereka sudah oke gitu ya. Jadi tapi ya itu tadi karena waduh Pak ini dananya terbatas gitu ya. Jadi akhirnya ya tapi nggak apa-apa. Oke Pak, ini di tengah keterbatasan yang dimiliki juga oleh lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini ya Pak atau Exim Bank kita ini, apakah juga dalam jangka panjang nanti INKA memikirkan Mbak, misalnya alternatif juga untuk mendapatkan ekuitas baru dengan cara misalnya Bapak akan membawa INKA untuk go public misalnya, sehingga mendapatkan capital baru dari pasar modal. Ada nggak rencana kira-kira go public seperti ini Pak? Kalau saya pribadi harus Pak. Kita sampai nasdaq sana gitu ya. Cuman when itu yang mesti harus kita pikirkan ya gitu ya. Ya tolong buat Pak Toto ya. Tapi saya yakin Pak, saya yakin betul kalau seandainya nanti memang ini Kongo ini berjalan bagus Pak ya. Nah, ini kan Kongo kan bagian daripada program APED ya Pak ya. APED itu African Pet Economic Development. Itu melengkapi seluruh negara Afrika yang memang akan terkonek dengan infrastruktur, entah itu jalan rel, entah jalan yang lainnya Pak. Dari mereka yang sekarang yang landlocked begitu ya, terbuka. Itu gambarannya kira-kira hampir 19 sampai 20 ribu kilometer. Itu nanti tahap ke sana. Kalau INKA masih bisa ikut Pak, pasti Pak bisa kita. Mulai dari muda dulu dari Kongo, baru kita ngelebar kemana-mana. Maksudnya ini posisi Kongo tuh strategis ya Pak dalam konteks sangat strategis African Belt itu ya. Iya, African Belt Economic Development ini mulai dari Kongo sebetulnya. Nanti masuk ke Liberia, masuk ke Mali, masuk Senegal dan seterusnya. Oke. Nah, jadi nanti rencana go public juga mungkin INKA pikirkan ya Pak. Harus ya. Pak, harus Pak. Pak. Kan ada juga satu lembaga baru Pak yang baru diresmikan ya Pak.
Lembaga Pembiayaan Investasi ya Pak, LPI atau Indonesia Sovereign Wealth Fund ya. Ya, Nah, SCWF, kira-kira ya. apakah dari Inka juga sudah ada kontak nih ke SWF ini misalnya untuk nanti Belum, Pak, kemungkinan belum. Ya, pasti ke sana harus, alternatif Pak. pembiayaan ya? Ya. Ini segera lah, Pak. Segera nanti kalau sudah dikatakan ke sana. Ya, kita cari Bu, cari raport dulu lah kira gitu ya. Raport udah bagus itu, kalau enggak kan susah, Pak. Gitu ya, Pak. Mana gitu ya. Raportnya harus paling enggak itu ya nilainya lulus gitu ya. Kalau enggak lulus ya repot juga, Pak. Iya. Oke, Pak. Nah, ini perkembangan ke depan ya Pak nanti ya Pak. Kan saya kira juga sekarang teknologi berkembang dengan sangat cepat ya Pak. Research development juga berkembang luar biasa. Nah, kan sekarang kita eranya misalnya Pak ya, mulai masuk ke era digital, masuk ke era misalnya kalau di dunia otomotif tuh misalnya electric vehicle dan macam-macam ya. Nah, kira-kira apakah Inka juga akan ke sana apa gimana Pak? Karena saya dengar misalnya 2 minggu lalu Inka sudah mengirimkan prototipe bis listrik ya Pak, untuk sudah mulai jalan nih di jalanan publik di Jakarta misalnya ya. Atau misalnya Inka juga saya lihat itu sudah mulai mau mengembangkan tram di Bali berbasis baterai segala macam ya. Ini kira-kira ke depannya apa Pak yang mau dikembangkan di luar bisnis yang sekarang jalan Pak? Betul. Kami Pak Toto 2 tahun yang lalu lah sebetulnya kan saya ngulik-ngulik sama teman-teman, ngulik sesuatu gitu Pak. Saya berpikir ke depan ini yang namanya berbasis green energy itu sudah tidak habis ditawar. Nah, saya bermimpi bagaimana ke depan kereta api seperti itu, gitu Pak. Ya, dimulai yang termudah sebetulnya. Kita mulai bis listrik, kan gitu ya sebetulnya. Nah, dikembangkan juga nanti tren baterai. Nah, kita sekarang Pak sudah berani nawarkan untuk Meksiko itu hybrid. Meksiko Pak, ini kebetulan apa Pak di Meksiko ditawarkan bis listrik apa tram listrik? KRD listrik, KRD hybrid Pak. Oh, oke. Gitu. Tadinya mereka kami sudah berani menawarkan pakai baterai sebetulnya KRD. Cuma mereka masih ini belum pengalaman macam-macam. Kenapa? Karena mereka butuh cepat Pak. Dia butuh 1 tahun selesai. Nah, kalau pakai KRD biasa pakai mesin, saya pesen mesin aja 1 tahun gitu ya. Nah, repot kan jadinya. Tapi kalau pakai hybrid sebenarnya teknologi mesinnya kan mesin genset Pak. Oke. Kira begitu ya. Jadi yang satu genset, jadi satu dari baterai. sisi teknologi Inka sudah kuasai ini, Pak? Alhamdulillah Pak, bis listrik ini sudah ya katanya teman-teman gitu ya, katanya teman dari Transjakarta bagus kira-kira gitu. Kan bisa bukan yang ngomong saya gitu ya. Transjakarta sudah hampir 3 bulan Pak, kalau nggak salah ini ya, 3 bulan. Jadi mohon tinggal nanti barangkali kita menyesuaikan desain interiornya kan juga Pak Erik. Wah, ini desainnya kayak roti gitu ya. Iya Pak, mohon izin Pak, ini kan baru prototipe gitu ya. Ya kalau enggak kan gitu Pak. Nanti kalau desainnya kan bisa kita rubah Pak gitu ya. Kita bisa buat desain kok kereta yang hidungnya mancung gitu ya, bisanya mancung juga kira-kira gitu. Jadi ke depan Pak itu yang harus Pak mandatori buat kita untuk berpikir bagaimana yang namanya basis baterai atau yang green energy ini adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar. Pak, makanya kami kembangkan yang namanya bis listrik, yang namanya tram baterai dan kabel car itu cuma untuk mencepat green. Jadi smart city dan segala macam. Ujungnya adalah ada semacam diversifikasi produk lah Pak ya. Betul. Bidang-bidang yang menjadi kebutuhan masa depan ya Pak ya. Betul. Berbasis kembali green energy kira-kira gitu. Betul, iya. Nah, untuk itu semua kan Pak, Bapak tentu memerlukan dukungan sumber daya manusia yang bagus lah gitu ya Pak, membutuhkan dukungan riset teknologi center yang kuat ya. Nah, ini bagaimana Pak? Bapak bisa kasih cerita nggak apa yang Bapak persiapkan dalam konteks menyiapkan SDM dan riset center yang bagus di Inka ini Pak? Iya, ini sedang proses Pak. Jadi memang ini ya lagi-lagi kita juga ya kan belum besar sekali. Jadi kadang-kadang kan dana riset terbatas juga. Maka mau nggak mau kita juga pasti Pak minta bantuan kan meristek kemarin gitu ya, BPPT, perguruan tinggi negeri, hampir semua udah kita buat semacam seperti itu Pak. Supaya apa? Supaya teman-teman sebelumnya ITS mungkin riset kereta api, urusan baterai semua. Ya, ITB baterai. Nah, kemarin itu konteksnya adalah kita bagaimana membuat kereta api Indonesia, kereta cepat Indonesia, Pak. Nah, itu semua program ini kita ajak ngomong lah. Kamu riset bagian ini, kamu riset bagian ini, kamu riset bagian ini, gua yang integrasinya, gitu loh Pak. Itu yang kalau Inka sendiri pasti bukan nggak mampu lah, nggak kuat uangnya Pak. Jadi Bapak melibatkan ekosistem kerjasama dengan perguruan tinggi ya Pak untuk betul riset ini ya.
Betul. Contoh kalau misalkan ITS ya kita libatkan masalah mekanika tanah lah ya, bagian bawah. Kalau ITB itu kalau ini ya propulsi lah elektroniknya gitu ya. UNS itu kalau kemarin kita masalah baterainya gitu ya. UI elektronik juga Pak sebetulnya. Jadi kita bagi-bagi ada pun. Jadi BPPT fasilitnya lah gitu ya. BPPT yang kita ajak memang seperti itu. Jadi kalau kita tidak Pak, susah nantinya gitu. Nggak mungkin gitu ya. Sendirian Inka berdiri gitu. Jadi kita kerjasama untuk mendapatkan mereka. Kan teman-teman di ITB kan bisa punya penelitian yang sebetulnya mereka ya kalau gagal ya nggak apa-apa Pak. Nah kalau Inka ini kalau gagal masalah itu sebetulnya ya kan. Keluarin biaya sekian miliar gagal. Udah ini kerugian negara. Tapi kalau BPPT atau UI atau ITB, ITS riset gagal ya sudah nggak apa-apa. UI gitu ya. Riset gagal, ya nggak apa gitu kan. Tapi itulah kira-kira intinya kita juga mensinergikan semua potensi riset yang memang bisa digunakan untuk membantu kereta api, Pak. Kalau empowering Pak SDM, nah apakah millennials juga cukup banyak dan kemudian bagaimana mereka bisa adjust dengan kebutuhan Inka ke depan misalnya begitu ya? Alhamdulillah Pak, di Inka justru milenial yang paling banyak sekarang ini ya. Gitu. Makanya waktu Pak Erik datang ke sana juga mereka survei senang gitu ya. Dari mana Anda? Dari Medion Pak, lulusan mana? Dari apa? Mesin. Berapa kerja berapa? 4 tahun. Gitu ya. Satu lagi berapa? Ini dari TV. Gitu Pak. Nah kebetulan juga beliau ngeliat, lagi ngapain kamu? Ini Pak lagi membuat desain kereta cepat. Kaget juga beliau gitu ya. Artinya Pak, teman-teman ini juga memang dia mau gitu ya, mau belajar dengan segala sesuatu yang memang keterbatasan. Mereka mau belajar. Jadi saya yakin dengan teman-teman Inka saat ini yang sudah milenial cukup besar Pak. Jadi hampir mungkin teman-teman teknologi kita ini yang umurnya di atas 40 sudah nggak banyak. Jadi milenial ini memang yang sekarang jadi motor ya, motornya. Makanya dengan segala macam saya dengan perintah aja, ayo bis listrik gitu, bla bla bla. Saya gitu aja Pak. Saya punya gini, lu mesti gambar deh, gini. Iya Pak, iya, jak bayarin banggar ke saya. Ayo gitu aja Pak, saya ngeremot aja gitu ya. Nah, mereka belajar sendiri gitu ya. Ya tadi teman kalau kurang teman-teman di ITB diminta tanya gitu ya ke mana. Itu kira-kira Pak. Karena kami inginnya seperti itu sebetulnya, makanya kemarin itu kan kita juga membuat semacam Politeknik Medion untuk perkeretapian. Itu kan sebenarnya kan sadar bahwa SDM itu penting gitu ya. Nggak bisa. Ya, jadi kalau saya membuat prodi khusus perkeretapian untuk manufaktur Pak. Jadi mereka nanti lulus cuma sudah langsung bisa jalan, bisa gambar gitu ya. Nah, maaf saja kalau fresh graduate dari yang umum mesin gitu ya masih belajar banyak Pak, atau setahun lah kira-kira gitu. Nah ini saya mau tanya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ini kan yang kaitan dengan lokasi pabrik baru di Banyuwangi ya Pak. Tentu kan itu nanti juga akan memiliki dampak yang besar lah ya terhadap local ekonomi misalnya gitu ya. Jadi Bapak melihat bagaimana sinergi yang bisa dikerjakan nih Pak antara nanti Inka Banyuwangi dengan Pemda Banyuwangi sendiri ya Pak, dan mereka supaya ada win-win situation lah bagi kedua belah pihak. Yang pertama Pak, memang kita tadi Pak SDM ini penting. Nah kami sudah 2 tahun yang lalu sejak Inka masuk kita sudah berkolaborasi dengan salah satu beberapa SMK Pak ya, yang memang itu dari awal sudah kita support ya dari dana CSR kita untuk bagaimana punya jurusan-jurusan kereta api gitu ya. Itu. Jadi ada di Banyu ada 2 atau 3 SMK Pak. Di Jember juga ada. Jadi kalau misalnya SMK Gelagah itu ya, memang jurusan pengelasan gitu kira-kira. Itu kan support Pak dari materi materinya, kemudian juga peralatannya ya kita termasuk gurunya ya, guru-gurunya kita ajak ke Inka, kita training segala macam. Kira-kira gimana Pak? Jadi kita berharap nanti seandainya mereka itu nanti ini pabrik jalan ya kita nggak repot-repot rekrutasi mereka gitu ya. Yang SMK Pak sebetulnya SMK. Dan ini state learning Bapak tahu sendiri kan, ini kan orang Swiss Pak. Dia suka yang namanya politeknik. Ya. Betul. Nah dia itu berjanji melalui pemerintah Swiss dan Jerman karena kan ini kan pemiliknya kan juga sebagian juga orang Jerman Swiss setelah ini Pak. Itu menjanjikan bahwa dia akan kalau jalan akan ada namanya Politeknik Swiss ya yang akan diberikan hibah dari pemerintah mereka untuk bangun di Banyuwangi Pak. Dan jadi nanti Banyuwangi akan menerima hibah politeknik yang betul. Akan itu janji oleh Swiss ya Pak.
Oh, Iya, oke. itu. Kayak Oke, kan wah kita ini butuh segera kemajuan besar nih ya, iya, buat Banyuwangi SMA-nya juga. kita memang kita rintis 2 dekade yang lalu, nanti ada kita Mhm, bentuk yang namanya politeknik yang ada di khusus kereta mhm, api di sana melalui bantuan Swiss dan Jerman mhm. ya. Oke, Itu jadi kira-kira. kemajuannya nanti mudah-mudahan bisa luar biasa ya, Pak. Dan Betul saya Pak, kira nanti ya juga kontribusi dari Pemda juga Pak ya, mungkin kaitan dengan beberapa fasilitas sarana, infrastruktur juga mungkin akan bisa mendukung lah Pak ya, oh keberadaan iya, iya workshop Pak, Banyuwangi ya. pasti pasti. Makanya Apalagi ini kan juga mungkin mereka juga mungkin nanti pabrik ini juga butuh lokasi satu pelabuhan dalam di sana Pak untuk memudahkan ekspor ya Pak. oh Itu iya apakah betul ya, sudah punya ada sudah koordinasi punya juga soal ini pelindo Pak? Pak, punya pelindo kan Oh, Pak, sudah ada. Ya, oke, dekat Pak, hanya 2 kilo oke. Jadi dari ini Pelindo akan dan dari tol juga nanti pintu tolnya juga di depan oke. pabrik kita. Jadi ini logistik cost Aksesnya benar-benar akan menjadi sangat murah ya Pak, karena mudah-mudahan Pak, di mudah-mudahan karena mulut dekat pabrik sudah ada pelabuhan ya Pak, kira-kira ada gitu ya? pelabuhan, ada mulutnya jalan tol gitu kira-kira. Jadi kita gampang gitu ya. Oke Pak, Itu. oke. Jadi saya kira ini menarik sekali ya pemirsa BMN Inc. dimanapun melihat tayangan ini bahwa kemudian kita melihat Inka ya sudah memiliki progres yang cukup cepat kaitannya dalam rangka mengejar daya saing ya untuk bisa segera menembus pasar global. Jadi saat ini memang Inka sudah masuk ke pasar di beberapa negara Asia seperti ke Filipina, ke Bangladesh, Sri Lanka ya. Juga sudah menembus tadi sampaikan Pak Budi masuk ke beberapa pasar di Afrika begitu ya. Dan sekarang juga sedang ada proyek besar menunggu di Kongo yang mudah-mudahan kalau berhasil nanti bisa menjadi pintu masuk yang lebih luas ya untuk masuk juga ke pasar Kongo. Tadi juga sudah disampaikan sebetulnya bagaimana rencana Inka dengan joint ventures company dengan operator manufacturer salah satu terbesar di dunia ya dengan Stadler dari Swiss membangun GV di Banyuwangi yang nanti orientasinya tentu juga untuk pasar ekspor yang premium lah kira-kira begitu ya. Sehingga nanti Betul. ekspornya mungkin akan masuk ke negara-negara seperti Singapura, Australia, Taiwan dan lain-lain tentu dengan harga Betul. premium tadi ya. Jadi Betul. terima kasih sekali Pak Budi atas kesempatan interview ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya Ah, seluruh pemirsa di Indonesia, seluruh pemirsa INK, bahwa BUMN kita lewat Inka bisa menjadi salah satu pionir lah untuk bisa segera menembus pasar global ya. Terima kasih atas kesediaan waktu Pak Budi. Kita terima akan kasih, berjumpa di mohon kesempatan restunya. yang lain Ya, ya. makasih Pak Toto, Ya mohon Pak. restunya Salam yang sehat sehat, sehat, untuk sehat, semua sehat, kawan-kawan di sehat, Inka. ya, ya, amin, Terima amin. kasih.